ini bisa menjadi contoh bagi kita semua sebagai kelompok wanita atau sebagai kelompok tani, bahwa kita jangan fokus pada budidaya saja, tetapi harus ada sesuatu yang bisa kita garap atau kita kerjakan agar kegiatan di kelompok tani itu atau kelompok wanita itu tambah semangat. Dan kelompok wanita ini kalau saya lihat di media sosialnya itu sudah punya Mars. Nah, ini luar biasa. Jadi ada kelompok wanita dan ada Marsnya. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, saya sekarang sedang berada di KWT Tunas Harapan Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Di samping saya, Ibu Daryanti, Ketua KWT. Monggo Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat tani. Perkenalkan, nama saya Daryanti. Saya Ketua Kelompok Wanita Tani Tunas Harapan Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Terima kasih Ibu, luar biasa pada hari ini kita dapat bertemu, dapat ngobrol bareng terkait tentang KWT. KWT itu adalah Kelompok Wanita Tani. Untuk lebih jelasnya, KWT Tunas Harapan ini berdiri tahun berapa dan kegiatannya itu apa aja Ibu? Monggo. Ya, KWT Tunas Harapan berdiri pada tanggal 15 Januari 2014. Dan kegiatan kami di sini ada kegiatan bermacam-macam, diantaranya ada kegiatan budidaya, ada kegiatan pengolahan, dan juga ada kegiatan rutin di kelompok kami. Untuk kegiatan rutin diantaranya ada kegiatan pertemuan rutin, ada kegiatan arisan, kegiatan tabungan, dan juga kegiatan piket. Namun selain itu kita juga ada beberapa kegiatan sosial, di mana di situ ada kegiatan Jumat Berkah. Dan untuk Jumat Berkah sendiri ada 2 kegiatan, yaitu santunan anak yatim dan juga kegiatan sarapan gratis di setiap hari Jumat pagi. Nah, untuk sumber dana sendiri untuk kegiatan Jumat Berkah, kita memang membuka donasi seluas-luasnya. Jadi pada siapa saja, baik itu anggota, baik itu masyarakat umum, itu bisa berdonasi kepada kita untuk kegiatan Jumat Berkah. Nah, untuk donasi itu sendiri juga bisa berupa dana, bisa juga berupa barang, baik itu mentah ataupun yang sudah diolah. Nah, untuk kegiatan sosial selain Jumat Berkah, kita juga ada kegiatan Toples Berkah. Nah, untuk Toples Berkah sendiri ini, penggalangan dananya itu murni dari anggota KWT. Dan peruntukannya juga murni untuk anggota KWT. Untuk penggunaan Toples Berkah, diantaranya untuk kegiatan santunan kepada saudara atau anggota kita yang sedang sakit, melahirkan, dan lain-lain. Selain itu juga untuk kegiatan sosial sumbangan, dalam arti misalnya seperti kemarin karena kita alhamdulillah mendapatkan ujian dari Allah yaitu berupa banjir, jadi Toples Berkah itu pun sebagian kita alokasikan untuk memberikan sembako sederhana untuk anggota KWT yang terkena musibah tersebut. Nah, selain itu juga dana dari Toples Berkah itu juga kita gunakan untuk sebagian kita alokasikan untuk Jumat Berkah, seperti itu. Dan untuk kegiatan yang lain, untuk pemasaran dari produk-produk kita, selain produk budidaya, kita sebagian ada juga produk olahan, tetapi untuk pemasaran kita masih terbatas, masih seputar Demangsari dan seputar Kecamatan Ayah, belum bisa menjangkau keluar karena atas keterbatasan kami. Tetapi kita masih berusaha untuk perbaikan, baik itu produknya, kemasannya, ataupun untuk packingnya, seperti itu. Untuk donasinya tadi belum disampaikan dari KWT itu sendiri atau dari masyarakat umum itu boleh melakukan donasi? Kalau untuk Toples Berkah, donasi itu memang murni dari anggota KWT. Tetapi kalau untuk kegiatan Jumat Berkahnya, itu kita galang donasi dari semua sumber, dalam arti baik dari anggota itu sendiri ataupun dari masyarakat umum, seperti itu. Berarti kalau yang khusus Toples Berkah itu untuk yang anggota KWT, tetapi kalau yang donasi umum itu nanti
di dimasukkan ke dalam yang Jumat berkah dan santunan anak yatim ataupun orang tua jompo. Iya, betul. Kalau kemarin saya pernah lihat di media sosialnya KWT Tunas Harapan itu bahwa pas menjelang Lebaran itu ada yang santunan anak yatim dan orang tua jompo. Jadi luar biasa ini KWT ini, selain budidaya di dalam pertanian juga ada kegiatan sosialnya. Ya, memang alhamdulillah kalau untuk pelaksanaan santunan anak yatim kita bagi 2 sesi setiap tahun, yaitu di bulan Ramadan dan di bulan Muharram. Dan untuk bulan Ramadan kemarin alhamdulillah untuk yatim piatu dan jompo kita sudah menyantuni sebanyak 50 orang. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan itu selain untuk berkah untuk yang kita santuni, tetapi juga berkah untuk kelompok kita, seperti itu. Supaya masyarakat juga tahu bahwa adanya kelompok kita, ya walaupun tidak banyak, tapi sedikit bisa memberi manfaat untuk sesama, seperti itu. Itu ide awalnya itu dari mana? Apakah muncul tiba-tiba saya pengen KWT-nya seperti ini, atau memang ada dari pihak luar yang ingin membantu seperti itu? Iya, sebetulnya itu muncul awal itu, mohon maaf ya, dari kami pribadi. Tetapi kami untuk awalnya memang semua dari kami hanya meminta restu dari anggota untuk bisa mengawali. Tetapi untuk kesininya semakin banyak yang tertarik dan semakin banyak yang bergabung bersama kami. Selain anggota juga masyarakat umum, bahkan ada yang dari luar negeri, karena kebetulan kita rajin untuk berbagi informasi melalui WA, melalui Facebook. Itu sangat-sangat dari pihak lain yang di luar negeri itu pun tertarik untuk berdonasi ke kita, seperti itu. Untuk kegiatan KWT ini mungkin dulu pernah ada kegiatan dari Dinas Pertanian dan Pangan, ataupun ada dukungan dari pemerintahan desa atau dari kecamatan, monggo dijelaskan. Ya, memang awalnya itu kita berdiri dari 2014 itu nggih, memang kita terukah. Dalam arti semua sumber dana semua dari kita swadaya. Tetapi per 2015 alhamdulillah kita sudah mulai mendapatkan perhatian dari dinas. Jadi kita di tahun itu mendapatkan program P2KP dan mendapatkan lagi di tahun 2017. Dan di tahun 2019 alhamdulillah kita mendapatkan program P2L yang alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Nah, sedangkan dari pemerintah desa, setelah mendapatkan P2L dari pemerintah desa juga ikut memberikan perhatiannya, dan di tahun 2020 dari dana desa kita mendapatkan alokasi sebanyak 10 juta. Nah, di tahun 2021 kita mendapatkan lagi 15 juta, dan di tahun 2022 kita juga mendapatkan lagi 15 juta untuk pengembangan KWT, seperti itu. Berarti luar biasa ini perjalanan dari KWT, dari P2KP 2 kali, terus P2L, dan sampai sekarang ini dukungan dari dinas dan dari pemerintahan desanya adalah luar biasa. Ini kalau melihat seperti ini pastinya ada tips agar bisa kompak seperti ini gimana ini, Bu? Ya, sebetulnya kita sharing saja ya. Kalau tips, tidak ada tips khusus sebetulnya, tetapi dari kami memang pengurus khususnya kita berinisiatif supaya anggota kita itu tidak bosan, tidak jenuh yang setiap bulan hanya kumpulan seperti itu. Jadi kita berinisiatif untuk kegiatan, kita adakan piket setiap seminggu sekali. Nah, dalam anggota kita ada 60 orang, kita bagi 7 hari. Jadi masing-masing grup piket ada 7-8 orang. Nah, sedangkan piket sendiri itu kan juga membosankan. Jadi beberapa bulan sekali kita adakan ya lomba sederhana untuk membangkitkan lagi semangat anggota kita. Selain lomba, sekali waktu juga kita adakan senam bersama di Demplot. Nah, selain senam nanti kita bisa juga di situ kita memasarkan produk atau bazar sederhana. Ya, memang kalau pada saat senam
kita bisa memanggil masyarakat umum selain anggota. Tetapi kalau lomba itu memang khusus anggota. Nah, harapannya dengan kita memanggil masyarakat umum, misalnya mengadakan senam, selain kita sehat, bahagia, kita juga bisa memasarkan apa yang kita punya. Maksudnya baik itu produk olahan ataupun produk hasil budidaya kita. Jadi hatinya senang, kantongnya juga terisi, seperti itu. Oh iya, luar biasa ini. Jadi KWT itu harus inovatif, bukan hanya berkutat pada budidaya sayuran, terus ada pengolahannya juga. Ada. Ya, kebetulan produk kami di sini selain budidaya, kita juga ada olahan, diantaranya ada seriping pisang, terus juga ada apa ini namanya ya? Keripik. Ya, keripik yang terbuat dari beras. Nah, untuk pemasaran sendiri sementara kita masih titipkan di warung-warung sekitar Demang Sari dan juga beberapa di wisata. Di Logending, Pantai Ayah ada, di Jati Jajar sebagian juga ada. Ya, walaupun tidak begitu banyak, tetapi alhamdulillah sedikitlah membantu untuk anggota kita, seperti itu. Dan alhamdulillah per tanggal 15 Mei kemarin kita juga sudah launching, sudah buka bank sampah, Pak. Bank sampah luar biasa ini. Jadi karena melihat untuk budidaya sendiri, karena kemarin musim hujan, jadi tidak bisa maksimal, akhirnya kita berinisiatif dan kita melihat juga dari desa-desa yang sudah maju, kalau bank sampah itu digerakkan ternyata sangat-sangat membantu. Dalam arti harapan kami dengan dibukanya bank sampah, nanti lingkungan otomatis menjadi bersih. Lingkungan bersih itu membuat masyarakatnya lebih sehat. Nah, untuk kegiatan bank sampah ini kita memang awalnya kita awali dari KWT dulu. Ya, kita buka full setiap 1 minggu sekali. Tetapi ternyata anggota kita yang jauh dari sini juga mengeluh. Mengeluhnya itu, lah Bu, masa jauh-jauh dari sana bawa sampah ke sini, seperti itu. Nah, tetapi keluhan mereka sementara kita tampung dan kita jadikan motivasi, kita jadikan pertimbangan kenapa kita tidak buka di RW saja. Nah, dari berbagai macam masukan dan kita pertimbangkan, akhirnya di bulan Juni kita fokus untuk sosialisasi bank sampah ke 28 RT yang ada di Demang Sari. Iya. Nah, setelah kita sosialisasi, kita jalan bersama pengurus selama 1 bulan full kita sosialisasi. Nah, per Juli, tanggal 1 Juli kemarin, kita jalan ke RW. Jadi, mulai Juli kita sudah buka pool di masing-masing RW dan di Demang Sari ada 10 RW, Pak. 10 RW. Dan kita sudah tentukan pelayanan hanya 2 jam, kita ambil 1 bulan sekali, dan kita sudah bekerja sama dengan pengepul untuk mengikuti kita. Maksudnya apabila kita pelayanan selesai 2 jam, pengepul datang mengambil sampahnya. Dan karena untuk awal 1 tahun ini memang kita belum sampai ke pengolahan, jadi masih baru kita beli, kita jual seperti itu. Tetapi alhamdulillah dalam kurun waktu 1 bulan lebih sedikit ini, omset kita ternyata lumayan, Pak. Sudah 2 juta lebih. 2 juta luar biasa. Dan kalau memang diberikan sampah kan sudah banyak sekali. Ya. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat juga sangat-sangat bagus seperti itu. Ini berarti kegiatannya selain tadi yang ada lomba, terus Jumat Berkah, terus santunan, ini ada yang baru lagi tentang bank sampah. Dari bank sampah itu sendiri bisa membuat lingkungan kita sehat, lingkungan kita bersih, dan harapan kedepannya ada pengolahan khusus untuk sampah. Jadi luar biasa ini, sahabat tani dimanapun Anda berada, ini bisa menjadi contoh bagi kita semua sebagai kelompok wanita atau sebagai kelompok tani, bahwa kita jangan fokus pada budidaya saja, tetapi harus ada sesuatu yang bisa kita garap atau kita kerjakan agar kegiatan di kelompok tani itu atau kelompok wanita itu tambah semangat. Dan kelompok wanita ini kalau saya lihat di media sosialnya itu sudah punya Mars. Ini luar biasa. Jadi
ada kelompok wanita dan ada Maresnya. Setelah ada Maresnya, apakah Ibu dan kawan-kawan itu tambah semangat atau gimana ini? Ya, tentang Mares nggih. Mares sebetulnya tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi kebetulan koordinator kita orangnya cukup kreatif, cukup inovatif, dan akhirnya kita dibuatkan Mares. Dan kebetulan juga suami dari anggota kita ahli di bidang musik, akhirnya bisa diselaraskan, dan ternyata Mares itu tidak hanya sekedar lagu, tetapi itu sangat-sangat membantu untuk membangkitkan semangat anggota kita. Jadi sekarang mulai per bulan Juni kemarin, setiap kita akan mengadakan pertemuan, kita nyanyi dulu Mares dulu bersama. Iya. Dan kebetulan untuk isi Maresnya juga sangat-sangat bermakna, nggih. Jadi di situ ada menanam, kita cerita tentang menanam, tentang anggota, tentang bekerja, dan kalau diresapi per bait, per kata-katanya itu sangat-sangat menyentuh, dalam arti kita sebagai KWT, oh berarti kewajiban kita ada di lagu itu. Dan juga harapan kami itu tidak hanya sekadar dinyanyikan, tetapi pada saat menyanyi itu nanti kita akan lebih semangat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Gitu. Jadi Mares bukan hanya sebuah lagu, tetapi kita harus meresapi liriknya. Kalau boleh tahu, bisa dinyanyikan sedikit? Ya, satu bait atau satu inilah. Biar satu lagu saja ya? Satu lagu saja nggak apa-apa. Ya, ini yang sudah versi terbaru. Terbaru. Ya, tapi sudah ada paduan suaranya, maksudnya dibuat 2 suara, tapi saya masih belajar hanya baru 1 saja. Nggak apa-apa. Monggo. Kami KWT Tunas Harapan Demang Sari, Ayah Kebumen, siap manfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah kita. Kita tanami sayur-sayuran, buah-buahan segar dan bergizi. Kita tanami berbagai bunga dan tanaman obat keluarga. Marilah ibu-ibu semua, anggota KWT Tunas Harapan, rajin bekerja, rajin menanam demi ketahanan pangan kita. Luar biasa ini, Ibu Ketua ini juga hobi menyanyi, pas sekali ketika ada Mares, terus Mares itu bisa memberikan semangat untuk KWT, dan harapannya bukan hanya sekedar Mares tetapi bisa diaplikasikan lirik-liriknya. Salah satu liriknya itu ayo menanam demi ketahanan pangan kita. Dengan menanam sayuran, dengan melakukan organisasi di bidang KWT, setidaknya ibu-ibu itu tidak perlu membeli sayuran terlalu banyak. Jadi kita manfaatkan pekarangan di sekitar rumah kita. Untuk pertanyaan terakhir ini, harapan Ibu sebagai Ketua KWT kedepannya itu seperti apa untuk organisasi KWT ini? Kebetulan di program kerja kami, sebetulnya untuk program kerja tahunan untuk 2021 kemarin, kita merencanakan atau memprogramkan kita akan membuat kawasan, walaupun itu masih hanya dalam lingkup RW lah paling tidak, karena kebetulan wilayah kami Demang Sari kan sangat luas kayak gitu. Tetapi itu masih ada beberapa kendala, yaitu memang masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berorganisasi. Jadi dari sekitar sini memang belum sepenuhnya menjadi anggota kami. Sedangkan kami sudah berusaha mendekat, merapat, tapi hasilnya masih belum maksimal. Tapi mudah-mudahan ke depan kami tidak akan menyerah, dalam arti kita akan terus berusaha mendekat, dan kita akan berusaha menunjukkan bahwa oh KWT itu ada manfaatnya. Oh ikut KWT itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi kita bisa memberilah sedikit kepada masyarakat. Adanya kita mudah-mudahan juga memberi manfaat seperti itu. Walaupun sekarang belum, tapi mudah-mudahan ke depan akan kita upayakan seperti itu. Terima kasih Ibu Daryanti. Ini yang perlu
kita catat bahwa KWT itu bisa bermanfaat untuk warga sekitar, Iya. bukan hanya untuk anggotanya, tetapi bisa meluas, bahkan seluruh warga desa ataupun kecamatan, bahkan bisa menginspirasi KWT atau kelompok lain khususnya di Kabupaten Kebumen. Terima kasih Ibu Daryanti atas kesempatannya. Saya terima kasih, dan hari ini adalah hari yang luar biasa karena dari KWT inilah kita mengetahui bahwa semangat itu sangat penting sekali. Karena dengan semangat, insya Allah impian apapun yang kita inginkan, insya Allah dapat terkabul. Amin. Terima kasih Bu Daryanti sekali lagi. Sama-sama. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Sugeng Haryadi, terima kasih dan sampai jumpa.